Oke guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini Mel akan review dua mobil yang ada di belakang Mel. Kali ini kita punya Mini Cooper dan juga ada Fiat Abarth. Nah, tapi kali ini Mel reviewnya nggak sendiri ya. Kali ini Mel akan ditemenin sama Sharon dari AutoFM juga ya. Untuk itu teman-teman jangan skip dulu, jangan kemana-mana ya. Karena kali ini Mel akan review dua mobil yang berbeda dengan merek yang berbeda juga. Dan sebelum kita lanjut untuk review dari mobil yang lagi ready stock AutoFM, jangan lupa juga teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya AutoFM TV ya. Check it out. Just enjoy it. I'm not thinking about forever. I won't care if we don't end up together. Nah, ini dia ada Sharon AutoFM. Oke, kali ini kita akan review dari eksteriornya dulu. Kita mulai dari Sharon dulu ya untuk Fiat Abarth. Oke guys, kalau misalnya Fiat Abarth nih, walaupun dia sama-sama mobil kecil sama Mini Cooper, tapi dia beda ya, karena Fiat Abarth ini dia asalnya dari Prancis. Kalau misalnya Mini Cooper itu kalau nggak salah dari Inggris ya kan. Nah, untuk bagian tampak depannya juga, eksterior depannya dia udah beda. Bukan udah beda sih, emang beda banget juga sama Mini Cooper. Kalau Fiat ini headlampnya dia masih pakai halogen biasa dan ini warnanya juga masih kuning-kuning. Nah, dia juga untuk grill depannya tuh nggak se-sporty Mini Cooper. Kalian nanti Mini Coopernya dijelasin sama Melisa. Untuk grill depannya si Fiat Abarth ini dia cuma ada list chrome ya. List chrome-nya juga lumayan dikit. Di bagian depan juga dia nggak ada sensor parkirnya atau apa segala macem. Nah, di kap mesinnya dia ada satu garis tarikan. Ini juga chrome ya. Oke guys, sekarang kita coba lihat untuk Mini Coopernya aja. Oke, tadi sudah direview untuk bagian eksteriornya yang belakang depan Fiat Abarth. Kali ini untuk di bagian Mini Cooper, nah teman-teman pasti tahu ya Mini Cooper itu terkenal dengan lampunya. Jadi lampunya itu matanya dia menunjukkan dari si Mini Cooper ini. Kenapa malah bilang gitu? Karena dia sangat terkenal banget dengan ukuran atau bentuknya yang bulat seperti ini. Nah teman-teman, untuk grillnya ini walaupun dia tidak sebanyak grill dari Fiat Abarth, tapi dia punya logo dari si mininya yang lumayan kecil di sebelah sini ya teman-teman. Dia juga punya air scope-nya. Nah, untuk si Mini Cooper yang kali ini Mel punya, ya ini tuh bukan di upgrade, tapi memang ini sudah bawaan dari sebelumnya. Jadi dia di stiker seperti ini. Oke, kalau misalnya Fiat Abarth di stiker juga, dia akan datang juga sama seperti dengan Mini Cooper kali ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja nih ya Ren, ke bagian samping. Ke bagian samping ya. Oke, di bagian sampingnya Fiat Abarth nih, untuk velgnya sama bannya ya. Bannya si Fiat Abarth ini dia termasuk lebih kecil ketimbang Mini Cooper. Dan untuk velgnya juga, ini velg masih bawaan original dari Fiatnya. Bukan Fiat Abarth sih, ini Fiat 500 launch. Nah, ini tahunnya 2014 ya. Dan ini velgnya tuh kayak kayak sarang lebah gitu, bulat-bulat ya. Nah, untuk profil bannya sendiri di si Fiat Abarth ini di 195/50 dan ini ringnya 16 nih. Oke, di sisi kiri kanannya Fiat Abarth juga di fendernya dia ada lampu sennya. Lampu sennya juga masih warna kuning. Nah, untuk spionnya ini dia aksen chrome ya, spionnya aksen chrome. Dia juga nggak banyak di Windowsnya tuh, dia nggak banyak aksen chrome ya. Nih, cuma garis tarikan aksen chrome sama ada 500C nya. Tapi 500C ini bukan berarti dia cc-nya tuh di 500, bukan cc-nya Fiat Abarth ini di 1400 cc. Untuk handle pintunya juga dia chrome ya. Nah, sekarang kita lihat untuk Mini Coopernya nih.
Oke guys, nah tadi udah dijelasin untuk bagian Fiat Abarth ini. Sekarang kita akan jelasin untuk di bagian Mini Cooper. Untuk velgnya ini dia di warna hitam ya. Kalian bisa lihat untuk si velgnya ini dia sudah cukup sporty ya. Jadi kalau misalnya di Fiat itu dia warnanya masih silver, kalau yang si Mini Cooper ini dia sudah di upgrade ya, jadi seperti yang sporty ini. Untuk bannya dia dengan mereknya Michelin, ukurannya dia ada di 215/45, ringnya 17. Nah, karena ini Mini Cooper yang lagi kita punya ini adalah tipe 1.6S Turbo. Jadi untuk di tahun 2013 ini dia adalah tipe yang paling tertinggi. Tapi untuk si Mini Cooper ini dia tidak punya panoramik ya. Jadi walaupun dia tipe tertinggi, tapi untuk tahunnya dia masih belum punya panoramik. Gitu ya guys. Nah, untuk di bagian sampingnya si Mini Cooper ini adalah untuk di bagian kacanya. Nah, untuk di bagian kacanya ini namanya frameless ya guys. Jadi kenapa namanya frameless? Karena, nah kalian bisa lihat ini semuanya kondisi kaca ya. Kalau misalnya kita tutup, dia otomatis akan naik gitu. Jadi ini sama halnya dengan mobil Mercedes-Benz CLA yang 200 atau 2,5 itu sama ya, frameless. Untuk spionnya, kalian bisa atur di bagian samping pengemudi. Nah, ini dia sudah di-track dan ini ada tambahan karbonnya. Oke. Lalu kita lihat dulu di bagian belakang ya, dia punya di bagian atas dia ada si antenanya ya, dia juga ini ada lambang negaranya ya, kalian bisa lihat warnanya hitam putih. Oke, untuk di bagian top atasnya juga ini dia sudah di stikerin semua nih guys ya, kalian bisa lihat untuk di bagian top atas juga. Nah, yang terakhir untuk di bagian belakangnya, nah ini adalah bagian dari roof railsnya juga, ini dia dicat warnanya hitam. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang terakhir ya. Untuk di bagian belakang, untuk lampunya, stop lampnya ini dia sudah LED dan dia punya list warnanya hitam ya, kalian bisa lihat. Untuk di bagian kanan dan kiri itu sama. Terus untuk knalpotnya ini dia sudah upgrade ya guys. Jadi knalpotnya ini bukan bawaan dari asli. Jadi knalpot atau exhaustnya sudah di-upgrade, suaranya tuh menjadi lebih gahar lagi gitu ya. Lanjut untuk bagian belakangnya si Fiat 500 ini ya, 500 launch ini. Karena dia lagi saran buka kabrionya, kalian lihat dulu bagian belakangnya. Atasnya ini dia ada high mount stop lampnya ya, high mount stop lampnya di atas sini. Warnanya juga merah tempatannya, jadi sama kayak soft topnya dia, warna merah. Nah di sini juga ada logo Fiatnya ya, nggak lupa. Terus ada tarikan garisan chrome juga. Nah ini juga dia ada chrome lagi nih sini. Ada tipenya 500 ya. Nah untuk stop lampnya bagian belakang dia modelnya gini ya, kayak model mobil apa gitu stop lamp belakang itu. Kayak ini tapi dia masih pakai bohlam biasa juga nih, masih halogen belakangnya. Oke, untuk di bagian belakang nih Fiat dia ada 3 titik sensor. Sensornya dia ada 3 titik, di bagian bawahnya lagi, bumper paling bawahnya ini belakang dia ada kroman lagi nih guys. Oke, kalau misalnya Mini Cooper itu dia ada 2 exhaust, kalau misalnya Fiat ini cuma ada 1 nih. Oke, kita lanjut aja ke interior dalamnya yuk, Kemon. Oke guys, kita lanjut lagi untuk di bagian dalamnya si Fiat Abarth ini. Fiat 500 launch 2014 nih. Untuk dalamnya Fiat ini, dia nggak sebegitu, menurut Sharon ya, dia nggak segitu menarik kayak Mini Cooper. Nanti kita lihat Mini Coopernya di Melissa ya. Kalau Mini Cooper itu kan dalamnya dia banyak aksen-aksen yang bulat-bulat. Jadi aksen mininya dia tuh dapat banget. Nah, tapi untuk Fiat ini dia kayak futuristik gitu loh, kayak klasik ya. Oke, ini dia untuk interiornya di dashboardnya ini dia atasnya nih dia bahannya plastik. Udah gitu ini juga dia ada black piano yang lumayan besar ya di sininya. Untuk multimedianya juga dia masih pakai radio biasa yang gini. Dia nggak ada head unitnya atau apa. Ini ada buletan ini ada untuk besar kecilin volume, sama ini ada untuk naik turunin. Kalian mau pindah-pindah channel radionya juga bisa. Nah di sini ada mode-nya dia, ada sport. Jadi kalian bisa pakai mode sportnya dia. Lampu hazardnya ada di tengah sini. Nah ini untuk AC-nya nih guys, kita tinggal nyalain AC. Nah ini pengaturannya. Nih, kalian mau 16 derajat, 17. Nah ini untuk besar kecilin kipasnya gitu loh. Oke. Nah kalau yang tombol 2 di kiri kanan sini, di
sebelahnya tuas transmisi. Ini untuk naik turunin windows nih, kaca jendela kalian. Nah, oke, di paling bawah sini nih. Nah, dia lumayan space-nya lumayan lega ya ketimbang Mini Cooper kalau di bawah sini, walaupun sama-sama mobil kecil. Kalau Fiat Abarth ini di bawah dia ada 2 buah cup holder dan ada untuk colok aux sama ada power outletnya nih, maksimal 800 watt, 180 watt. Sorry. Oke, di sini juga ada tarikan untuk remnya ya. Nah, untuk setirnya Fiat Abarth dia palang 3. Ini juga ada tombol di sebelah kiri ini untuk besar kecilin volume, dan di sebelah kanannya ini untuk naik turun audionya ya, sama untuk angkat telepon, voice call-nya ya biasanya. Nah, Fiat Abarth ini dia udah dilengkapi sama ini nih, pedal shift. Oke guys, kita lihat dia bisa tilt teleskopik. Oh, dia belum tilt teleskopik ya, dia hanya tilt doang. Oke guys, nah untuk speedometer Fiat Abarth ini dia rumahannya lucu loh, kayak gini. Kayak bentukannya tuh dari bawah tarikan bulat gitu ke atas. Nah, untuk speedometer Fiat Abarth ini walaupun dia 2014, ini kilometernya masih rendah banget, 29.000 doang, karena ya rata-rata mobil-mobil kayak gini emang mobil simpenan ya. Mobil buat pajangan aja gitu di rumah. Nah, untuk kabrionya sendiri dia masih berfungsi dengan baik. No, kalian bisa lihat ya, ini siren tutup. Oke, untuk kabrionya dia masih berfungsi dengan baik ya. Oke guys, nah kalau misalnya kalian minat sama Fiat Abarth ini, nanti untuk harganya di akhir setelah Melisa nge-review dalamnya Mini Cooper dijelasin sama Melisa. Oke guys. Oke guys, nah tadi untuk di bagian Fiat Abarth teman-teman sudah lihat ya untuk interiornya yang di review sama Sharon. Nah, kali ini Mel sudah di bagian interiornya Mini Cooper. Nah, untuk Mini Cooper ini sebenarnya dia kekurangannya hanya dia nggak punya panoramik ya. Kalau misal kalian lihat di Fiat Abarth itu kelebihannya dia punya cabriolet ya, softtopnya. Jadi itu enak banget, kalian bisa buka di atas gitu ya. Kalian bisa juga pose-pose gitu ya dengan mobil Fiat Abarth. Nah, tapi untuk Mini Cooper ini nggak kalah kerennya ya guys. Kenapa Mel bilang gitu? Untuk di bagian interior kalian bisa lihat ya. Nah, secara keseluruhan ini dia tuh ada upgrade-an ya, karbon di sebelah sini, dan juga untuk di bagian bawah ini dia sudah warnanya yang sport, warna merah. Nah, terus juga untuk Mini Cooper ini memang dia lebih terkenal dengan di bagian head unitnya yang bulat seperti ini. Oke, terus kilometernya juga yang Mel lagi review ini Mini Coopernya di 33.000 aja guys ya. Dia punya pedal shift, terus juga untuk di bagian setiap tombol-tombol nih kalian bisa lihat ya, beda banget sama mobil-mobil biasa. Nah, kalian bisa lihat untuk lock dan unlock, AC-nya, untuk si power window-nya yang Mel sudah jelaskan tadi di bagian eksterior. Oke, untuk speakernya, nah ini kece banget ya, speakernya dia di Harman Kardon. Terus untuk harganya, nah sebelum kita masuk ke harga, kalian bisa lihat nih kondisinya Mini Cooper itu kan dia memang terkenal dengan sempit dan kecil ya. Jadi untuk bagian mobil interior ini kalian bisa lihat di bagian belakang ini sebenarnya masih bisa muat orang, cuma ya nggak terlalu banyak banget ya, karena mobil Mini itu ya sebenarnya terkhususkan untuk bagian driver sama penumpang di sebelahnya aja. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk harganya. Kurang lebih untuk si mobil Mini Cooper ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Nah, atau untuk si Fiat Abarth-nya kita buka di 300 jutaan rupiah. Kalian bisa langsung cek aja di websitenya AutoFam nanti. Oke, nah untuk kisaran harganya seperti itu, atau kalian bisa juga nanti langsung kontak Mel atau ke nomornya si Sharon juga bisa, nanti kalian tanya-tanya di sebelah situ. Oke, nah teman-teman untuk bagian interiornya ini Mel reviewnya nggak terlalu lama ya, dan karena AutoFam juga punya review sendiri-sendiri untuk setiap mobilnya, ini kita review singkatnya aja. Oke guys, sekian review cepatnya antara Fiat 500 dan Mini Cooper ini dari Sharon sama Melisa. Kalian jangan lupa ya untuk follow Instagram kita. Instagramnya AutoFam ada 3 kan, ada AutoFam Marketing, AutoFam Cibubur, sama AutoFam Official. Terus jangan lupa juga follow Instagram Sharon di Sharon_AutoFam, sama Melisa di Melisa_AutoFam. Dan juga kalau misalnya kalian minat lagi cari Fiat Abarth sama Mini Cooper ini, langsung hubungi aja nomor Sharon dan Melisa. Nomor Sharon ada di bawah, sama nomor Melisa di berapa, Mas?
Oke, 0838 94 kali 077 untuk nomor Sharon di 08138 94 kali 277. Oke guys. Oke, jadi sekian untuk info singkatnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel AutoFM TV. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe untuk channelnya AutoFM TV juga. Oke, jangan lupa ya Mel sama Sharon kelupaan. Untuk websitenya AutoFM jangan lupa juga nih di bawah sini di www.autofm.net. Kalian bisa lihat semua katalog-katalog mobil yang ada di stok AutoFM ya. Sampai jumpa sama kita lagi. Bye bye.